guys, jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Di hari ini Tante mau kasih tahu, bukan kasih tahu ya, maksudnya kita share keuntungan dan kekurangannya kalau kita punya kolam koi itu dari kaca atau yang seperti ini ya. Satu lagi sama nanti kita bandingin kalau kolamnya kolam tanam atau kolam yang nggak ada kacanya. Sebenarnya semuanya sama-sama bagus karena kalau ikan koi itu otomatis pasti karena kita hobi ya, kita seneng. Ada yang seneng lihat koinya dari kaca, ada yang seneng lihat koinya dari atas. Sebenarnya ikan koi itu sebenarnya top view, jadi patternnya itu dilihatnya dari atas. Jadi kayak ini foto-foto kayak gini itu semua diambilnya dari atas, bukan dari kaca seperti ini. Nah, kalau sekarang kan lagi ngetrennya kolamnya pakai kolam kaca ya. Jadi kalau yang kita bikin kolam kaca yang perlu diperhatikan itu adalah ketebalan kaca. Satu, yang pertama ketebalan kaca itu tidak boleh kurang dari 12 mili tempered ya. Nah, terus habis itu tidak boleh ada potongan. Jadi kacanya harus, misalnya kan kayak gini ya, ini Tante salah bikin, bukan Tante salah bikin ya. Dulu belum terpikir kalau ternyata tuh satu frame ini harus satu lembar kaca. Kenapa? Karena setelah kolam koi jadi, karena tekanan air, lama-lama kaca itu akan semakin melengkung ya. Melengkung. Jadi kalau misalnya dia ada dua potongan, ada potongan di tengahnya, biasanya rawan terjadi kebocoran. Terus habis itu ya paling utama kebocoran ya, karena penyakit punya kolam koi itu cuma satu, yaitu bocor. Kedua, chambernya kurang besar. Yang ketiga, media filternya atau pipanya terlalu kecil, media filternya kurang bagus gitu ya, penataannya kurang oke. Nah, biasa hal-hal tersebut sih yang perlu kita perhatiin. Nah, kelebihannya kalau misalnya kita punya kolam kaca itu adalah kita tahu keadaan badan ikan. Jadi kita tahu ikan kita itu sakit atau ikan kita itu kurang kayak masuk angin gitu ya guys. Terus ya kita bisa tahu lah kalau ikan kita tuh ada kutu atau ada penyakit-penyakit lainnya. Itu bisa kita lihat dari kolam kaca. Nah, kita bisa tahu kalau ikan itu stres itu satu-satunya tuh biasanya lewat matanya. Jadi kalau matanya ke bawah gitu ya, ini ke bawah nggak nih? Ke bawah gitu. Biasanya ikannya itu stres. Belum tentu sakit ya, tapi biasanya agak kurang nggak enak badan lah gitu istilahnya. Ada sesuatu yang nggak enak di badannya si ikan. Nah, itu gampang banget dilihat dari kaca. Lalu kalau misalnya ikan koinya ukurannya besar, misalnya udah 60 cm atau 70 cm, biasanya ikan itu lebih berenangnya lebih lamban. Ya nggak kayak ikan kecil gitu ya. Kalau ikan lebih besar dia bergeraknya lebih lamban. Secara otomatis pasti dia daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah, kita kalau misalnya punya kolam kaca, kita bisa lihat dia punya insang itu sama dia bernafas itu lamban atau cepat. Karena walaupun ikan besar, kalau misalnya dia sehat, dia katup insangnya itu kalau berenang tuh tetap cepat, tetap up. Tapi kalau ikannya sakit, biasanya dia cuman up gitu ya. Itu keuntungan kalau kita punya kolam kaca. Cuman ada juga sebagian orang yang merasa kalau misalnya kita punya kolam kaca, jadinya kita agak-agak sedikit-sedikit kita stres. Oh, ikan kita sakit nih, wah ikan kita kurang ini nih, wah ikan kita merah-merah nih gitu. Ada juga yang kayak begitu. Itu menurut saya, ini nggak ada ilmu patennya ya. Tapi kalau menurut saya, kita punya kolam kaca itu keuntungannya salah satunya itu. Dan juga ketika kita punya ikan sakit, kita karantina, itu paling enak itu karantina di akuarium. Kenapa? Karena kalau di akuarium kita bisa lihat seluruh badannya dia.
Jadi kalau misalnya dia Aeromonas kita kasih obat, kita bisa tahu oh Aeromonasnya ini udah sembuh atau belum gitu. Kalau di akuarium, kalau pakai akuarium ya. Semua tempat karantina tempat kita ini untuk ikan kecil, ikan kecil dan ikan besar kita pakai akuarium. Jadi kita bisa lihat badan ikannya tersebut udah sembuh atau belum, atau tambah parah atau gimana gitu. Nah, terus keuntungannya lagi kalau misalnya kita punya kolam kaca itu indah dilihat ya. Jadi kalau ya bisalah dipasang-pasang di IG atau di mana foto ikannya berenang-renang di kaca. Kalau dari atas kan kayaknya kurang gitu ya. Nah, tapi itu salah satu keuntungannya. Kekurangannya yang pertama itu adalah kacanya harus sering dibersihkan. Itu yang pertama. Karena walaupun pakai lampu UV, ya kecuali lampu UV-nya besar sekali ya. Kalau pakai lampu UV biasanya pasti ada lumut di kaca. Dan karena ikan koi itu bukan jenis ikan sapu-sapu ya, jadi tidak akan bisa bersih kacanya. Jadi setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita pasti harus bersihin kolam kaca kolamnya. Itu kekurangan yang pertama. Terus kekurangan yang kedua ya itu tadi, ikan koi itu kan sebenarnya top view. Jadi kalau dilihat dari kaca, pattern body sampingnya itu kurang indah gitu ya. Kecuali ikan koi kumpai atau butterfly ya. Nah, itu paling bagus tuh di kolam kaca karena dia kan memang bersayap. Nah, terus habis itu kalau soal kedalaman, sebenarnya nggak ada patokan sih kedalamannya harus seperti apa. Kalau kita punya di sini kolam kaca kedalamannya 1,3. Aslinya 1,5 paling dalam, tapi paling sebelah sini 1,3. Kenapa ada yang bilang kalau misalnya kolam koi yang dalam itu ikannya akan cepat besar. Ada juga yang bilang lebih bagus kolamnya tidak terlalu dalam biar ikan koinya cepat besar. Kalau menurut saya semuanya ada bagusnya, tergantung kita punya kebutuhan ya. Kalau kita cuma pengen punya ikan koi yang saya mau beli dari ukuran besar aja lah, jadi dia nggak perlu besar-besar lagi, masih bisa juga, oke juga, masih oke. Terus kalau misalnya ada mau yang senengnya beli yang kecil, jadi saya bisa lihat ikan saya nanti gede, nah itu memang perlu kolam yang agak dalam. Tapi normalnya biasa orang pakai itu adalah 1,5 meter sampai 1 meter sampai 1,5 meter. Nah terus kalau kolam tanam, ya karena tadi ikan koinya top view ya pasti otomatis akan lebih bagus dilihatnya. Karena pattern ikan koi itu bagusnya itu dinilainya dari atas, bukan dari samping kanan atau samping kiri. Tapi kekurangannya kolam tersebut itu ya itu tadi, kalau ikannya sakit atau apa, kita nggak bisa mendeteksi lebih cepat ya. Biasanya kalau kita lihat ikannya itu mulai diem di kolam saluran, bisa di kolam tanam, diem, baru kita tahu wah kayaknya ikannya kenapa-napa nih gitu. Tapi semuanya bentuk kolam apapun, menurut Tante itu balik lagi ke selera. Ada yang suka ditanam, ada yang suka di kaca, semuanya kita bisa bikin. Di sini kita bisa bikin ya. Nanti kita kelebihan dan kekurangannya Om dan Tante sendiri bisa cari tahu. Dan balik lagi, kita kan kalau piara ikan kan hobi ya. Secara otomatis namanya hobi ya, kita harus ikutin yang menyenangkan hati kita. Jadi menurut Tante semua itu balik lagi ke selera Om dan Tante. Waterfall ya. Jadi kalau kolam koi itu ditanya perlu nggak waterfall? Jawabannya perlu ya, karena dari waterfall itu satu oksigen yang terlalu akan semakin besar kalau kita pakai waterfall. Nah terus ada beberapa baiknya ya. Baiknya itu kayak sebenarnya bukan kepercayaan sih ya. Jadi kayak kalau piara ikan itu ada yang bilang harus ganjil.
Terus jumlahnya ganjil ya, ikannya ganjil, nggak boleh genap. Kalau misalnya ganjil biasanya ada aja masalah, yang loncat lah, yang mati lah, yang apalah gitu. Tapi ya itu kalau kita percaya ya begitu. Terus ada juga yang waterfall ini itu arahnya nggak boleh ke arah luar rumah ya, atau luar karangan, harus masuk kayak gini kan dia nggak ke arah luar ya, nggak ke arah luar pintu gitu. Ini arahnya masuk gitu. Semakin besar waterfall, otomatis pasti oksigen yang terlarut di dalam air itu akan lebih besar. Ada juga yang bilang kalau, bukan ada juga yang bilang ya, jadi suara gemericik air dari waterfall itu termasuk juga yang bikin kita self healing. Jadi katanya kalau rilis stres, lihat ikan koi itu sebenarnya lihat ikan koi satu sama dengar suara gemericik dari waterfall. Nah kalau kita waterfallnya di sini pakai bagi shower. Jadi di waterfall ini ada 2 susun. Semua pakai media biologis ya. Kita pakai Bioring sama BioCube. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh komen ya. Bisa langsung juga kalau mau kontak Tante boleh, silahkan bebas, feel free. Kita kalau misalnya mau bikin kolam sama kita juga gratis survei. Terus habis itu harganya, kalau ditanya harganya kita start dari 5 juta per meter kubik ya. Sekarang kita bikin kolam udah pakai garansi bening, garansi air bening. Jadi kalau misalnya sama pembuat kolam yang lain mungkin hanya garansi bocor ya. Kalau saya garansi bening kalau ambilnya all in. Artinya semua satu kolam berserta media, pompa, lampu UV, semuanya dari kita. Ya, jadi kita sampai ikan masuk di kolam itu mulai dari 5 juta per meter kubik. Oke, sampai sini dulu hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Terus habis itu jangan lupa loncengnya diaktifkan supaya Om dan Tante bisa selalu update tentang Mitsugu Koi. Sampai jumpa, bye-bye.